Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas tes sumatif dari modul 2 pedagogik. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Pak Hasan mendapati 3 orang peserta didik mengantuk di kelas. Berdasarkan informasi dari orang tua dan juga teman-temannya, mereka sering bermain game terlalu lama dan merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Tindakan pertama yang paling tepat bagi Pak Hasan adalah A. Menasehati ketiga anak tersebut agar tidak lagi bermain game di larut malam. B. Melarang anak bermain game bekerja sama dengan orang tua untuk pengawasannya. C. Merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. D. Merancang pembelajaran dengan game dan melarang bermain game di rumah. E. Menyediakan game di sekolah di bawah pengawasan guru dan kepala sekolah. Nah, jadi teman-teman, kita akan membahas yang namanya refleksi ya. Jadi, seorang guru di abad 21 itu harus selalu mengadakan yang namanya refleksi pembelajaran. Nah, refleksi pembelajaran itu dimulai dari mana? Dimulai dari mendeskripsikan keadaan yang terjadi selama pembelajaran. Melalui apa? Bisa melalui pengamatan kita di dalam kelas, bisa melalui catatan-catatan orang tua, atau catatan-catatan dari guru lain. Nah, di sini disajikan kan ada informasi bahwa si 3 orang peserta didik itu mengantuk ya. Nih, berarti ini dideskripsikan. Yang pertama itu mengantuk di kelas, kemudian yang kedua itu merasa jenuh dengan pembelajaran di kelas. Maka sebagai seorang guru yang bijak, guru di abad 21 itu tidak serta-merta ketika ada anak ngantuk kemudian dinasehatin, kamu jangan ngantuk, kamu tidak boleh ngantuk, itu tidak seperti itu. Akan tetapi harus melakukan refleksi. Yang pertama itu tadi mendeskripsikan bagaimana sih peserta didik di kelas ya, itu tadi ada yang mengantuk, ada yang merasa jenuh. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk merasakan dan menghayati sebenarnya apa sih yang dirasakan oleh peserta didik ketika sedang pembelajaran di kelas dengan cara dan metode pembelajaran saya seperti itu ya kira-kira. Setelah itu kita mengevaluasi dan menganalisis apakah metode pembelajaran yang diterapkan itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kemudian kalau belum, berarti kita menarik kesimpulan, misalnya belum sesuai, makanya ngantuk, makanya malas-malasan, seperti itu, maka kita baru merencanakan sebuah aksi ya. Kita akan memperbarui metodenya kah, atau kita akan mengganti medianya, seperti itu. Nah, jadi ketika ada peserta didik yang mengantuk, yang merasa jenuh, tindakan yang pertama dilakukan sebagai guru yang reflektif itu adalah C ya, merefleksikan diri tentang cara mengajar dan berusaha merasakan yang dialami peserta didik. Lanjut kita ke soal nomor 2. Hari itu jam pertama hari sedang hujan. Gue nih Hapsari memanfaatkan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran di kelas 4. Capaian pembelajarannya agar peserta didik memiliki kesadaran arti penting kerjasama. Kita warnai supaya jelas ya. Memiliki kesadaran arti penting kerjasama di dalam kehidupan. Di dalam kelas tersedia LCD dan laptop. Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai adalah titik. Nah, sekarang kita garis bawahi kata kuncinya. Di sini hujan, berarti kalau keluar tidak mungkin ya. Kemudian menggunakan teknologi, kita ada LCD dan laptop. Nah, inti dari pembelajaran itu untuk kesadaran pentingnya kerjasama. Nah, manakah yang tepat? A. Peserta didik menyaksikan video berisi kegiatan gotong royong kemudian membuat kesimpulan. Nah, sini sudah menyaksikan video, sudah ya, mencakup LCD dan laptop ini menggunakan teknologi. Akan tetapi, ini masih sendiri-sendiri, belum ada kerjasama antar siswa atau peserta didik. Kemudian yang B, peserta didik mendiskusikan secara kelompok tayangan video dan diminta membuat kesimpulan. Nah, sekarang kita poinnya ya. Mendiskusikan secara kelompok, berarti ini kerjasama. Poinnya dapat ya, bahwa tujuannya itu
untuk memiliki kesadaran arti penting kerjasama. Kemudian tayangan video ini menggunakan LCD, berarti sudah tercover dan membuat kesimpulan. Dan ini dilakukan di dalam kelas, berarti kita sudah nemu jawabannya yang tepat, yaitu B. Lanjut kita ke soal nomor 3. Seorang guru terlihat diikuti oleh banyak peserta didik dimanapun berada. Peserta didik tersebut penasaran dengan trik-trik baru dari guru. Guru menggunakan handphonenya untuk melacak benda dari logam yang terjauh. Guru tersebut selain mempesona juga memiliki ciri guru abad 21 sebagai berikut. A. Pandai berempati. B. Humoris. C. Canggih. D. Membuat analogi. Atau E. Membuat metafora. Jadi teman-teman, guru itu di abad 21 memiliki ciri-ciri antara lain bisa diterjemahkan dari kata teacher. Kita tulis di sini biar ingat. Teacher kan T E A C H E R ya, seperti itu. Nah, sifat yang pertama itu adalah T, dari huruf T, itu singkatan dari talented. Jadi guru itu merupakan seseorang yang talented, punya talenta. Kemudian yang kedua adalah E. E itu adalah elegan, berwibawa, seperti itu ya teman-teman. Kemudian A itu adalah awesome. Kemudian yang C itu adalah charming, mempesona. H itu adalah helpful, suka membantu. E-nya itu adalah yang kedua itu adalah efektif. Kemudian R-nya itu adalah reseptif. Nah, itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh seorang guru. Untuk mencapai charming atau ini adalah mempesona, agar guru itu mempesona di depan muridnya, di depan kelas dalam mengajar itu, maka guru itu mempunyai sifat-sifat atau keterampilan ya. Yang pertama itu pandai berempati kepada peserta didik, kemudian humoris tapi tetap tegas. Kemudian canggih menggunakan teknologi, menggunakan trik-trik seperti itu. Yang keempat itu membuat analogi. Jadi dalam menyampaikan materi-materi yang sulit itu, si guru itu bisa menghadirkan materi-materi itu menjadi lebih konkret, lebih mudah dipelajari dengan menggunakan sebuah analogi. Yang kelima itu juga bisa membuat metafora atau perumpamaan. Jika kamu ingin menjadi juara, maka kamu harus apa-apa-apa dan lain sebagainya. Itu adalah ciri guru abad 21. Jadi, untuk soal nomor 3 itu, karena yang ditanyakan itu mempunyai trik baru dari guru, ya, itu berarti seorang guru mempunyai ciri C, canggih. Lanjut kita ke soal nomor 4. Peserta didik kesulitan memahami hubungan antara peredaran darah yang lancar dengan kesehatan tubuh. Bu Ani mengatakan, anak-anak, pernahkah kalian melihat sungai yang kotor karena sampah dan tersumbat? Apakah dapat mengairi sawah-sawah agar tanaman menjadi sehat? Pernyataan Bu Ani memperlihatkan salah satu kompetensi guru abad 21, yaitu kemampuan dalam hal titik-titik. Jadi guru dalam abad 21 itu mempunyai kemampuan atau ciri yang bisa membawa atau mengkonkretkan peredaran darah, mengumpamakan itu menjadi sebuah aliran sungai. Nah, kemampuan itu dalam hal apa namanya? A. Membuat padanan kata. Padanan kata itu persamaan kata. B. Membuat analogi atau perumpamaan, perbandingan. C. Menghadirkan contoh. D. Membuat metafora. Atau E. Melakukan eksplorasi. Jadi jawabannya adalah yang B. Membuat analogi. Lanjut kita ke soal nomor 5.
Alasan utama mengapa pembelajaran abad 21 sebaiknya lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan belajar daripada mengajarkan pengetahuan adalah A. Perkembangan teknologi memungkinkan seluruh pengetahuan dipelajari. B. Keterampilan abad 21 lebih penting, tidak memerlukan pengetahuan. C. Abad 21 adalah era disrupsi di mana peran guru akan segera hilang. D. Pengetahuan faktual sudah usang dan tidak relevan dengan era abad 21. E. Tuntutan SDM masa depan yang memiliki kemampuan belajar mandiri. Nah, untuk jawaban yang paling tepat soal nomor 5 ini adalah yang E ya teman-teman. Jadi, mengapa sih pembelajaran abad 21 itu konsentrasinya pada keterampilan belajar, bukan pada pengetahuan lagi? Itu karena apa? Karena tuntutan SDM masa depan ya, seiring dengan perubahan zaman, yaitu zaman informasi atau digital. Lanjut kita ke soal nomor 6. Berikut ini merupakan arti penting pengembangan kurikulum dengan menghadirkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya, biasa kita dengar, dan literasi kebudayaan bagi guru di era abad 21 adalah A. Bangsa Indonesia memerlukan pengembangan kebudayaan dan pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Ingat ya, ada kata kuncinya yaitu berpikir tingkat tinggi. Yang B, bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif memecahkan persoalan dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. Atau C, bangsa Indonesia memerlukan berkembangnya seni budaya dan kreativitas menciptakan karya-karya seni berbasis keunikan lokal. D, bangsa Indonesia memerlukan SDM dengan kemampuan berpikir canggih dan dapat memodernkan seni dan budaya asli. Atau E, bangsa Indonesia memerlukan manusia yang mampu teknologi canggih untuk yang dapat menggantikan peran guru. Nah, di sini ada kata kuncinya berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu artinya kita mampu memecahkan masalah. Secara kognitif itu berpikir tingkat tinggi berarti memecahkan masalah, bersifat kreatif, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Bangsa Indonesia memerlukan SDM yang kreatif memecahkan persoalan atau masalah dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya berbeda. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah tahu ya bahwa kebudayaan Indonesia sangat beraneka ragam, mulai dari suku, bahasa, kemudian agama, adat istiadat, dan masih banyak lainnya. Makanya kita dituntut untuk mempunyai literasi kebudayaan yang tinggi agar bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda latar belakang dan budaya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Berikut merupakan pergeseran dan atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 adalah kecuali ... Jadi ya, guru itu di abad 21 itu bukannya tergantikan dengan teknologi, akan tetapi hanya mengalami penyesuaian atau pergeseran peran. Contohnya kalau yang dulu itu sebagai sumber utama pengetahuan, kalau sekarang tidak. Nah, yang bukan atau tidak termasuk penyesuaian yang mana? A. Merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. Ini iya ya teman-teman. Jadi kalau dulu kan professional teaching atau pengajar profesional, akan tetapi sekarang atau hari ini di abad 21 itu, seorang guru itu adalah professional learning. Jadi guru itu harus terus belajar. Kemudian yang B, menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif. Nah, kalau dulu kan peserta didik pasif, gurunya yang aktif memberikan materi, menjelaskan, seperti itu ya. Tapi abad 21 itu pusat aktivitas, pusat pembelajarannya tetap peserta didik, namun guru juga tetap aktif berkolaborasi dan
menjadi fasilitator bagi peserta didik. Kemudian yang C, mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Kalau pembelajaran abad 21 itu tidak mengutamakan penilaian hasil belajar ya teman-teman, akan tetapi fokusnya tadi orientasinya itu pada keterampilan belajar mandiri. Dan juga sekarang itu tidak ada yang namanya ujian nasional ya. Kalau ujian nasional itu kan fokusnya hasil belajar atau assessment for learning. Tapi kalau abad 21 itu jenis penilaiannya assessment as learning. Jadi beda. Berarti yang bukan merupakan penyesuaian guru itu yang mana teman-teman? Sudah ketemu jawabannya yang C. Bagaimana dengan jawaban yang D? Kita lihat ya. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan. Ini wajib bagi seorang profesional learning ya, guru abad 21. Kalau yang E, memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflective practitioner. Ini juga merupakan penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21, selalu melakukan yang namanya refleksi. Lanjut kita ke soal nomor 8. Berikut upaya pengembangan profesionalisme berkelanjutan yang termasuk kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif secara berurutan adalah titik-titik. Kita lihat dari yang A. Mengikuti pelatihan pembuatan media. Diklat berarti ya. Ini benar ya. Ini adalah pengembangan diri. Bagaimana yang kedua? Menciptakan model pembelajaran yang dimuat di media massa. Menciptakan model. Kalau menciptakan model berarti tidak dimuat di media massa, tetapi kalau menciptakan atau membuat artikel, jurnal, itu bisa publikasi ilmiah ya. Berarti lewat ya. Kita lanjut saja ke yang B. B, menulis jurnal. Menulis jurnal ini masuk kategori publikasi ilmiah, berarti tidak. Langsung lewat ke C, mengikuti diklat kepala sekolah. Ini bisa untuk pengembangan diri ya. Kemudian mempublikasikan artikel di jurnal internasional ya, bisa. Itu merupakan publikasi ilmiah dan mengikuti diklat pembuatan media inovatif. Nah, yang ketiga ini termasuk pengembangan diri karena diklat. Kecuali mengikuti diklatnya ini tidak ada, tapi membuat media inovatif itu masuk. Berarti C juga salah. Kemudian yang D, mengikuti diklat teknis. Oke, ini pengembangan diri ya. Kemudian publikasi karya ilmiah di majalah terakreditasi. Ya, ini publikasi ilmiah. Dan menciptakan alat pendeteksi kadar oksigen. Ya, ini merupakan karya inovatif. Jadi sudah jelas jawabannya itu yang D. Lanjut. Belajar mandiri berkelanjutan memiliki dimensi psikologis, pedagogis, dan dimensi sosial. Berikut ini secara berturut-turut merupakan indikator adanya ketiga dimensi tersebut dalam belajar mandiri adalah titik-titik. A. Belajar individual dan menyendiri. Tidak ya. Ini sosial, ini bukan psikologis. Terus aktif mencari sumber belajar itu adalah pedagogis dan mengontrol laju belajar sendiri. Ini psikologis, berarti terbalik. Yang B, memiliki kebebasan belajar, psikologis ya. Kemudian menghadiri forum ilmiah ya. Dan tergantung kepada fasilitator. Ini salah, yang salah ini yang tergantung kepada fasilitator itu bukan dimensi sosial ya. Kemudian yang C, mengisolasi diri secara fisik, ini juga salah ya, bukan psikologis. Kemudian yang D, lanjut saja, memiliki kebebasan dalam belajar ya, psikologis ya, karena mengatur sendiri tujuan belajar kita, terus kedalaman materi yang kita pelajari, kapan kita belajarnya, seperti itu ya. Aktif mengikuti diskusi ilmiah, ini merupakan pedagogis benar, dan menilai kemajuan belajarnya sendiri. Ini sosial ya, dilakukan sendiri. Akan tetapi bukan berarti kita mengisolasi diri ya. Tetap bisa bersosialisasi. Kita lihat dulu yang E, belajar
mendasarkan tujuan yang ditetapkan. Yang ditetapkan siapa? Kalau sendiri iya, kalau ditetapkan orang lain tidak. Kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran, iya, dan meminta umpan balik dari fasilitator, tidak ya. Karena belajar mandiri itu tidak ada fasilitator. Kita apa-apa menentukan sendiri, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut kita ke soal nomor 10. Berikut ini termasuk kategori keterampilan khusus yang memerlukan pengambilan keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri adalah titik-titik. A. Kemampuan merumuskan tujuan pembelajaran. B. Keterampilan menetapkan tujuan belajar. C. Keterampilan memproses dan mengolah informasi. D. Keterampilan menerjemahkan dan memahami bahan tertulis. E. Kemampuan menerjemahkan informasi visual. Ada kata kuncinya apa? Keputusan yang diperlukan dalam belajar mandiri. Mana yang ada kata belajarnya? Yang B ya. Keterampilan menetapkan tujuan belajar. Jadi kalau belajar mandiri itu salah satu keterampilan yang harus dimiliki, bagaimana kita terampil menetapkan tujuan belajar dari materi yang akan kita bahas atau kita pelajari sendiri. Demikian ya teman-teman pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.